Shalom. Shalom. Mari kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami boleh ada di tempat ini itu bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Kami percaya itu karena rancangan-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau layakkan kami masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami ingin berikan yang terbaik dari apa yang kami punya saat ini Tuhan, hanya bagi kemuliaan-Mu saja. Bertahtalah atas pujian kami ya Bapa, dan kami siap memuji-Mu dengan segenap hati kami. Haleluya. Amin. Kau bertahta atas pujian umat-Mu, Kau dipuja dalam hadirat-Mu.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, melayangkan setiap kami. Haleluya.
sukacita dalam Tuhan, katakan amin. Haleluya. Mari beri kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Dia pelukis cakrawala, perangkai jagat raya dan pencipta alam semesta. Haleluya.
dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, katakan. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Baik, mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di sore menjelang malam hari ini, Bapak Ibu. Kita akan bersama-sama buka Alkitab kita di dalam Pengkhotbah pasalnya yang ke-6. Pengkhotbah pasalnya yang ke-6 ayatnya, Pengkhotbah pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-1 sampai pada ayatnya yang ke-6. Pengkhotbah pasal 4 ayat yang pertama sampai pada ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan, Bapak Ibu bisa memperhatikannya. Lagi aku melihat segala pendinasan yang terjadi di bawah matahari, dan lihatlah air mata orang-orang yang ditindas, dan tak ada yang menghibur mereka, karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Oleh sebab itu aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup. Tetapi yang lebih bahagia daripada kedua-duanya itu kuanggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Dan aku melihat bahwa segala jeripaya dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam ayat ini, saya mau buka dulu di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1. Pengkhotbah 3 ayat 1 dikatakan untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kekasih-kasih Tuhan, Tuhan mengizinkan kita mengalami titik terendah dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk mengajarkan kita bagaimana kita menghadapi setiap masa-masa kesukaran dalam hidup kita. Kekasih-kasih Tuhan, iman bukanlah di sini dikatakan kepercayaan bahwa Tuhan itu mampu melakukan apa yang kita inginkan. Jadi iman kita ini bukan kepercayaan kita bahwa apapun yang kita inginkan Tuhan mau melakukannya dalam kehidupan kita. Jadi jangan kita pada ketika kita punya iman, maka apapun itu Tuhan mau melakukan dalam hidup kita. Ya. Kekasih-kasih Tuhan, tetapi kepercayaan bahwa Tuhan akan memberikan yang benar dalam hidup kita. Amin. Tuhan akan memberikan yang terbaik, yang benar dalam hidup kita. Karena kita tahu tanpa Tuhan kehidupan ini tidak akan memiliki satu tujuan apapun. Benar? Ya. Karena kita tahu tanpa Tuhan kita ini nggak memiliki apa-apa, tidak ada tujuan, tidak ada makna dalam kehidupan kita. Tanpa makna kehidupan kita tidak akan pernah memiliki harapan apapun. Kekasih-kasih Tuhan, di dalam ini Pengkhotbah 3 ayat yang pertama berkata di sana, artinya apa? Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk segala pun di bumi ada, di langit ada waktunya. Kenyataannya di dalam kehidupan kita ini nggak ada satupun jalan yang pintas, jalan yang cepat untuk kita bisa mengalami sesuatu berkat itu dari Tuhan. Di dalam kehidupan kita ini tidak ada jalan pintas bagi seseorang untuk bisa langsung bisa dewasa. Tidak ada jalan pintas, tapi dia harus melalui step by step. Ada. Nah, makanya dikatakan ketika engkau di masa kesukaranmu, ketika engkau di masa kesedihanmu, ketika engkau di masa-masa engkau dalam kesulitan, itulah masanya engkau untuk bisa dewasa. Dan pada masanya Tuhan akan memberikan masa-masa kebahagiaan. Amin. Jadi kalian katakan, Tuhan aku ini masaku ini sekarang bahagia, aku ingin ini, Tuhan ini. Tuhan katakan ada waktunya ketika engkau mau mengalami berkat, ada waktunya ketika engkau harus mengalami kesulitan.
Litan, setiap masa itu ada waktunya ketika engkau berduka, tetapi ada waktunya ketika engkau juga akan bahagia. Engkau menangis, karena semuanya itu ada tatanan Tuhan. Bukan kita yang menentukan, aku kepingin masa kebahagiaan sekarang Tuhan. Masa kesukaran, masa-masa kesedihan, masa-masa kesulitan itu hilangkan dalam diri saya. Kekasih-kasih Tuhan, di sini pertumbuhan ini, kehidupan kita ini, pertumbuhan dalam kehidupan ini seringkali menyakitkan dan sekali menakutkan. Ketika kita menjalani hidup ini, karena saya katakan tadi tidak ada satupun pertumbuhan tanpa ada perubahan di dalam kehidupan kita. Ketika ada pertumbuhan maka akan ada perubahan di dalam diri Anda. Jadi Bapak Ibu, ketika tidak ada perubahan dalam kehidupan kita, tanpa perubahan, maka yang ada apa? Kita akan serta kita ini ya dalam satu hal ketakutan. Kita ini merasa ada kehilangan dalam hidup kita. Benar? Ketika Anda tidak ada harapan, benar? Yang ada ketakutan yang menghantui Anda, yang ada kehilangan yang ada di dalam diri Anda. Nah, jadi semuanya itu ada hal yang perlu kita alami. Ada rasa sakit yang harus kita jalani. Kekasih-kasih Tuhan, kita lihat bahwa di dalam perjalanan saya katakan sebelumnya, pernah saya katakan bahwa setiap orang ini memiliki pribadi masing-masing, memiliki kepribadian masing-masing. Saya tidak mungkin samakan saya dengan Ibu Yeni dari Sal, karena dia punya kepribadian sendiri. Di dalam keadaan ke-12 murid Yesus, mereka punya kepribadian masing-masing. Oleh karena itu, di salah satu titik-titik kepribadian itu harus disatukan. Bagaimana caranya bisa memahami satu dengan yang lain? Apakah tidak ada pertentangan di antara murid Yesus? Ada. Mereka berlomba-lomba siapa yang duduk di sebelah kanan Tuhan. Mereka berlomba-lomba ingin menunjukkan yang terbaik bagi Tuhan. Mereka meledak, mengatakan, saya siap mati untuk Tuhan. Saya siap maju untuk guru. Itu masing-masing. Ada juga hanya yang diam saja. Kekasih-kasih Tuhan, kalau kita lihat, ada orang ini selalu menggebu-gebu. Menggebu-gebu. Ketika merasakan sesuatu ini, dia meledak. Di dalam hatinya ini ketika dia mengeluarkan segala isi hatinya, Tuhan, Engkau tahu Tuhan. Saat ini Engkau tahu dan Maha tahu. Tuhan bilang, iya, tahu. Oleh karena itu Tuhan, Engkau mengerti. Yes, aku mengerti. Oleh karena itu Tuhan mengerti. Lakukan Tuhan. Angkat setiap bebanku, angkat setiap kesulitanku. Benar? Kita kan begitu. Aku tidak sanggup lagi Tuhan. Dia berkata pada Tuhan, meledak gitu. Akhirnya apa? Orang seperti itu biasanya cewek. Budak meledak, akhirnya apa? Nangis kan? Oh benar, Tuhan benar baru. Keluar semua tangisan. Itu karena curahan hati benar-benar keluar. Dia sampaikan keluhan sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi keluhannya ini hanya tertuju kepada dirinya sendiri. Tertuju kepada keinginan yang dia minta kepada Tuhan, tertuju kepada dirinya sendiri. Dia tidak melihat di sekelilingnya, dia tidak memperhatikan sekelilingnya, dia tidak mau tahu apa yang terjadi di sekelilingnya. Yang penting aku minta sama Tuhan untuk diriku sendiri. Coba kalau kita berdoa berkati orang lain, tanpa pun kita minta sama Tuhan, Tuhan akan berkati kita. Karena kita lebih mengerti orang lain. Anda berdoakan Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini. Pernah enggak Tuhan, kalau Anda berdoa, fakir miskin, anak-anak terlantar, mereka yang tidak punya makan sekarang, mereka yang mengalami kesukaran Tuhan, berkati mereka Tuhan. Di dalam kesukaran mereka, Engkau Allah yang memberikan kebahagiaan dalam setiap kehidupan mereka. Pernah enggak berdoa untuk orang-orang yang tidak? Kebanyakan kita berdoa untuk diri sendiri, keluarga Tuhan, usaha pekerjaan Tuhan. Memang benar. Tapi kalau hanya untuk kepentingan dirimu sendiri, kebahagiaan dirimu sendiri, ya saya nggak bilang Tuhan nggak jawab. Ya itu ada proses.
Terus kalau kita hanya berdoa di rumah sama istri, itu selalu doakan orang-orang tidak mampu, fakir miskin, anak-anak yatim, mereka yang mengalami peperangan, mereka yang dianiaya, mereka selama ini yang lagi berduka, mereka yang sedih hati. Tuhan, Engkau menghibur mereka. Sekalipun saya ini lagi sedih hati, tapi saya ingin mereka juga yang lagi sedih hati Tuhan menghibur. Karena dari situlah Tuhan juga ketika menghibur mereka, Tuhan ikut menghibur aku. Makanya kan Tuhan katakan, apa yang diberi oleh Tuhan jangan sampai dilihatkan. Jadi kita menyatakan itu di hadapan Tuhan. Makanya dalam proses yang terjadi di dalam kehidupan murid-murid Tuhan, ya, mereka mempunyai berbagai macam kepribadian. Oleh karena itu di dalam juga kita berjemaat sebagai anak-anak Tuhan, nggak mungkin kita bisa menyatukan satu dengan yang lain. Makanya yang ada apa? Adanya nanti itu kebencian, iri hati yang dikatakan semuanya itu. Nggak kesenangan terhadap orang lain. Kenapa? Karena nggak cocok. Dia pingin ada yang cocok dari dia. Kenapa orang cari, aku ini cocok sama ini, aku pingin sama ini. Dia merasa cocok. Tapi tunggu nanti berapa lama loh, kamu kok nggak situ lagi? Waduh, kesingetok sing api, dalamnya ada api. Nah, gitu. Kita nggak bisa milih cocok nggak cocok. Itulah, makanya salah satu contoh lah. Kalau orang mau menikah, biasanya begini. Kalau orang mau menikah, kenapa kamu menikah? Aku sama dia wis cocok. Mau makan bareng ini cocok, nggak senang pedas cocok, macam-macam kecocokannya di situ. Oh iya, karena aku cocok sama dia. Jadi sudah ada kecocokan, makanya kita menikah. Bapak Ibu menikah kalau nggak ada kecocokan, enggak toh, pasti ada kecocokannya toh. Oh saya cocok, saya sudah pasti nih. Tapi kalau sudah menikah, apa masih ada kecocokan itu? Masih ada. Tapi ada nggak masih ada ya dari kecocokan itu yang nggak setuju dengan dia? Kan pasti ada tuh. Ada hal-hal akhirnya tadi kan kamu ini kemarin itu loh. Waktu kita mau menikah masih pacaran senyum tuh ay. Aku mau ngomong kamu nggak pernah marah, senyum. Iya nih, iya. Saiki baru aja masuk loh. Mana makanannya? Mana gini? Kita rasanya. Loh, kamu kemarin bukan begitu. Makanya justru ketidakcocokan itu dijadikan satu, benar? Makanya kan yang dijadikan satu sama Tuhan tuh. Dari perbedaan yang dua ini jadikan Tuhan di dalam keluarga, cocok nggak cocok harus dicocokkan. Masuk nggak cocok wes bergiung, enggak toh? Begitu. Disamakan, disatukan. Ketika pribadi itu disatukan, bukanlah saya katakan oh ketika itu harus sudah ada, enggak mesti klop juga, tapi paling tidak bisa mengerti, bisa memahami satu dengan yang lain. Tidak mesti, makanya kalau saya dikatakan itu orang mau konseling, mau menikah, saya ada kecocokan. Waduh, nanti kecocokan itu ketika sudah berumah tangga baru bisa tahu. Iya toh Pak? Ya. Lo pasti. Kalau masa baru mulai, itu pasti cocok. Yang lanang pun pasti ngomong, iyo tuh ae. Iya kan? Lo benar. Iya tuh ae. Mau pergi ke sini, biasanya kalau saya dulu istilah, kok ke Malang makan? Ya wes ayo. Saya ke Malang. Aduh wes tidak ada usah. Lo mana kecocokan? Tidak ada tuh. Tapi apa yang ada? Saling mengerti, saling memahami. Begitu Bapak Ibu. Jadi nggak ada yang bisa katakan itu kecocokan. Makanya Tuhan mengambil setiap muridnya yang sifatnya berbeda-beda. Petrus yang meledak-meledak. Kalau kita lihat Paulus yang memang apa? Yang panas, cepat, darah tinggi, marah, ya toh. Yang lain-lain murid-murid Tuhan Yesus. Macam-macam. Jadi di sini Tuhan menggabungkan semuanya itu supaya kita bisa saling mengerti dan memahami. Amin. Lah makanya jangan katakan sekarang Tuhan aku di dalam masa kesukaran, nggak cocok ini Tuhan. Aku masa kesulitan wes nggak cocok. Tuhan katakan wes lah,
cocok noai. Iya. Iya kan? Cocokkan saja. Karena masamu itu ada masamu saat ini kamu mengalami kesulitan dan masanya nanti kamu akan mengalami kebahagiaan. Tuhan sudah menentukan semuanya itu, amin. Jadi kalau saat ini di dalam 2021 yang kita alami adalah kesukaran, kesulitan, masalah kesehatan kita, weslah. Serangan Tuhan. 2000 masuki 2022, wes Tuhan belum kelihatan. Kok masih dalam kesukaran gitu. Weslah, masa itu Tuhan ngomong. Suatu saat Tuhan tidak akan membiarkan engkau jatuh sampai tergeletak. Karena Tuhan mampu mengangkatmu di dalam kesukaranmu. Ada berkat yang Tuhan siap sediakan. Amin. Itu amin. Kecil banget surah amin. Ya, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Nah, di dalam hal ini kita kembali ke pasal 4 tadi, ayat 1 sampai 6. Di sini dikatakan di ayat 1 sampai 2. Pengkhotbah 4 ayat 1 sampai 6. Lagi aku melihat segala penindasan di bawah matahari, dan lihatlah air mata orang-orang yang ditindas dan tak ada yang menghibur mereka, karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Ayat 2. Oleh sebab itu aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup. Ya, jadi kadang-kadang kehidupan kita ini, hidup kita ini digerakkan oleh rasa bersalah kita. Benar? Kita digerakkan dari kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Kita masih ingat-ingat yang jauh-jauh. Kalau ini 2022, Bapak Ibu masih ingat 2021 enggak? Ingat toh? Terus kemarin iki bocor punya gigi aku, tanggal saya itu dibuat di hari. Iya toh, gitu. Dan memang itu sudah watak kita. Saya tidak katakan hanya Bapak Ibu, saya sendiri ya, kadang begitu. Makanya kekasih-kasih Tuhan, marilah kita berlari dari rasa bersalah itu. Marilah kita berlari menjauh dari penyesalan itu. Dan marilah kita sembunyikan masa-masa itu untuk kita menjalani tahun 2022 bersama Yesus. Amin. Jadi di sini orang yang selalu membiarkan kehidupannya, kepahitan masa lalunya menghantui dirinya, ya, orang ini, maka kita lihat hal-hal inilah yang akan mengendalikan hidupnya untuk masa depannya. Dia dikendalikan oleh masa lalunya ketika dia memasuki masa depan. Bapak Ibu pernah nggak dihantui masa-masa lalu untuk ketika berjalan? Contohnya aja, kalau orang pacaran, gitu, terus bilang, ini kamu kenapa gak pacaran? Alah, wis gak percaya lah, wis cowok itu semuanya bodoh, gitu. Padahal traumatis di masa lalu yang terjadi, sehingga mempengaruhi masa depan. Ini kok kamu gak nikah? Alah, bodoh, wis. Begitu juga. Akhirnya kenapa? Dia dihantui oleh rasa bersalah masa depan yang terjadi di masa lalunya. Jangan Bapak Ibu. Begitu juga kepada orang tua. Jangan karena masa lalu anak takut untuk menjalani masa akan datang. Harus diberikan support. Amin. Di sini kita lihat Bapak Ibu, ya, ini akan mengendalikan masa depannya. Ini orang ini akan menghukum dirinya sendiri. Dia akan menghukum dirinya sendiri. Dan dia akan juga merusak keberhasilannya sendiri. Bukan karena orang lain. Dia akan menyalahkan orang lain atas ketidakberhasilannya karena masa lalunya. Padahal bukan orang lain. Karena itu menghantui dirinya sehingga dia takut melangkah. Ketika Anda membenci orang lain, Anda sendiri melukai diri sendiri. Jangan katakan ketika Anda membenci orang lain, dia yang melukai saya. Tidak, Anda yang melukai diri Anda sendiri. Kenapa? Karena Anda mau mengambil kebusukan-kebusukan itu masuk ke dalam hati Anda.
Yang merusak diri Anda sendiri adalah Anda sendiri, bukan orang lain. Kita kan selalu menyalahkan orang atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Padahal yang menjalani hidup kita sendiri. Yang menentukan hidup kita sendiri. Kita mau bersaksi, kita mau apapun itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Benar? Tapi kenapa apa yang terjadi dalam kehidupan kita selalu menyalahkan orang lain? Tidak berkata, aku akan memperbaiki diri. Aku akan semakin maju. Aku akan mengubah. Saat ini mungkin aku begini, tapi aku mau melangkah. Aku akan meninggalkan itu. Saya tidak akan memikir-mikirkan hal itu lagi. Yang saya tahu, ketika saya berserah kepada Tuhan, Tuhan yang akan campur tangan. Amin. Bapak Ibu, di sini kita lihat masa lalu yang terjadi. Kalau Bapak Ibu banyak contoh-contoh di Alkitab dikatakan di sana. Ya. Bagaimana kalau masa lalu Musa? Ya. Musa ini seorang pembunuh. Musa ini tidak fasilita. Ya, tapi kita lihat, dia dijadikan Tuhan menjadi seorang pemimpin. Ketika dia berkata kepada Tuhan, aku ini nggak bisa berkata apa-apa. Tuhan, aku ini nggak mampu. Tuhan, aku ini sudah bunuh orang. Tuhan, ini Musa berkata kepada Tuhan, aku ini nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi Tuhan berkata, apa yang tidak mungkin, mungkin bagi. Amin. Dan itu yang terjadi bagi Musa. Jadi kita lihat kekasih-kasih Tuhan. Ya, bagaimana banyak contoh-contoh yang kita lihat. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat Gideon yang tidak bisa apa-apa dikatakan pengecut, takut, seorang penakut. Tetapi ketika Tuhan memilih dia seorang menjadi gagah perkasa. Tuhan katakan, apa yang tidak mungkin, mungkin ketika Tuhan yang berkehendak. Yang kedua, ayat 3-4. Tetapi yang lebih bahagia daripada kedua-duanya itu kuanggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Dan aku melihat bahwa segala jeripaya dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha mencari angin. Kadang-kadang kehidupan kita ini digerakkan oleh kebencian kita kepada orang lain, Bapak Ibu. Kadang-kadang hidup kita digerakkan karena kemarahan kita kepada orang lain. Kadang-kadang hidup kita ini digerakkan karena kepahitan kita terhadap orang lain. Jadi di sini kita lihat, mari kita lepaskan penderitaan kita dengan apa? Pengampunan. Karena kecakapan segala adalah iri, hanya ada satu pengampunan. Harus ada satu pengampunan. Orang yang mempertahankan kebencian akan bersikap bungkam terhadap dirinya sendiri dan selalu menyimpan kemarahan itu di dalam kehidupan sendiri, dan akan, saya katakan tadi, akan melukai dirinya sendiri. Ya. Jadi yang kedua ini adalah satu, ada pengampunan. Tidak gampang memang orang mengampuni. Mungkin gampang mengatakannya. Kadang-kadang ini, iya sih enak ngomong di depan, tapi sing rasaan itu wis sakit nemen nih, wis menusuk ke dalam hati. Gitu. Jangankan untuk mengampuni dia, lihat lirik dia aja rasanya dunia mau kiamat. Iya tuh, lihat dia, aduh, wong iku meneh. Apa yang ada? Oh ini, tadi damai-damai, tadi asik-asik, sangat teman-teman. Tiba-tiba datang, waduh, sukacita itu hilang, plus begitu aja, gelap kayaknya. Lo ada seperti itu, tiba-tiba hilang sukacitanya hanya gara-gara orang lain. Yang menentukan sukacitanya orang lain, yang menentukan kebahagiaannya orang lain. Mau ditentukan kebahagiaan orang lain? Tadi Anda bahagia, happy, orang datang, lalu kamu gak bahagia, gak happy. Datangnya apa tadi? Ngamuk, terus benci, melukai diri sendiri. Oh, ada untungnya, gak ada untungnya. Yang melukai diri kita sendiri. Orang lain enggak, dia senang-senang aja, biasa-biasa aja. Kalau aku sih katanya, bos, ya mau aku biasa aja, terserah deh, ya tuh. Jangan melukai diri sendiri dengan hal seperti itu. Ya Pak Yafet. Jangan melukai diri sendiri. Jadi di sini kita lihat, ya, Alkitab berkata
Hanya orang bodoh saja yang mati karena sakit hatinya. Jadi kalau sakit hati sampai karena sakit hati itu Bapak Ibu sampai sakit, sampai nggak bisa makan, sampai nggak bisa tidur, hanya karena memikirkan orang itu, karena sakit hati terhadap dia, Bapak Ibu 7 hari 7 malam nggak bisa tidur. Masuk ICU, kesalahan sendiri. Lo bukan kesalahannya lah. Lah Anda katakan, iya aku bisa tidur gara-gara dia. Lu siapa suruh aku udah bilang kamu gak tidur? Aku sendiri gak mau tidur kok. Nyalakan orang lain, benar kan? Lo itu selalu begitu menyalahkan orang lain. Aku sakit karena dia, kenapa? Wah aku gak bisa makan karena kepikiran dia ngomong itu terus. Melukai diri sendiri. Orang bodoh. Kita katakan benar. Jangan kita jadi orang bodoh hanya karena orang lain menyakiti kita. Cukup dengar sudah, ya toh. Jangan mengganggu Bapak Ibu lagi enak-enak makan steak macam-macam toh. Rasa steak itu beda akhirnya. Lagi makan steak paling mahal, contohnya di Amos House itu jutaan gitu lagi. Asik-asik jutaan makan nih. Rasanya tinggal rasanya katak. Salah, rugi diri sendiri. Yang rugi Bapak Ibu sendiri. Benar. Ya, benar itu. Jadi mari kita berikan pengampunan. Yang ketiga, ayat pertama sudah lebih jam 6. Yang ketiga, ayat pertama sama aja. Ayat pertama dikatakan di sini, lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari, dan lihatlah air mata orang yang ditindas dan tak ada yang menghibur mereka. Karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Di sini kadang-kadang kita digerakkan oleh rasa takut kita. Contohnya ketakutan ini Bapak Ibu disebabkan karena rasa traumatis kita. Benar? Ya. Ketakutan itu karena hal-hal yang memang saya katakan tadi, hal-hal ini kita memiliki sesuatu harapan-harapan yang nggak pernah masuk akal. Gitu. Memiliki harapan-harapan di luar nalar kita. Harapannya gini loh, waduh aku enggak sesok gini nang Bali terus pakai topi, pakai kacamata, gini pantai. Tiba-tiba kaget, tak rupanya mimpi. Itu kalau dikata angan-angan Pak Cendol. Saking angan-angan cendolnya tumpah kabeh. Bisa. Tapi kita lihat juga kemampuan. Kalau kita tidak mampu, ya kita berserah kepada Tuhan, jangan memaksakan diri. Kalau Anda berserah kepada Tuhan, Tuhan maunya apa, mau mampukan saya, Tuhan mau beri, itu haknya Tuhan. Jangan memaksakan Tuhan dan jangan memaksakan diri sendiri. Akhirnya kalau memaksakan diri sendiri kejep. Kembali lagi. Ya. Di sini kita lihat Bapak. Orang-orang ini seringkali kehilangan kesempatan di dalam hidup karena rasa-rasa traumatis. Orang-orang ini. Selanjutnya, cepat-cepat aja, ayat 5. Dikatakan di ayat 5, orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Bapak Ibu kekasih Tuhan, hal-hal ini karena orang ini orang yang memang orang rakus kalau dikatakan. Ingin memiliki segalanya. Orang yang senang materialis. Di sini kita lihat bahwa ini lebih didasarkan karena salah paham orang-orang tersebut, ya. Karena dia katakan bahwa memiliki lebih banyak akan membuat dia bahagia. Memiliki lebih banyak akan membuat orang lain bahagia. Dan orang ini akan berusaha apa? Menyenangkan orang lain. Orang ini akan berusaha menyenangkan orang lain, Bapak Ibu. Ya. Sementara dirinya dia tidak pernah tahu. Saya ini keadaan saya ini benar enggak? Saya ini senang apa enggak? Tapi dia lebih mementingkan orang lain. Yang penting orang lain happy deh. Yang penting kamu happy, yang penting kamu enak, ayo, yang penting kamu enak. Tapi dia tidak pernah tahu dirinya. Ketika orang-orang ini
Dia ingin menunjukkan jati dirinya. Dia ingin menunjukkan, wow ini loh aku. Dia ingin memiliki segalanya. Dia ingin menunjukkan bahwa dia mampu. Padahal sebenarnya dalam diri untuk menyenangkan dirinya sendiri aja dia tidak mampu. Tapi dia berusaha menyenangkan orang. Jadi Bapak Ibu, mari kita lihat di sini. Ya. Jangan kita berpikir ketika kita banyak uang, maka kita akan lebih bahagia. Uang tidak menentukan kita bahagia. Benar? Uangnya orang-orang kaya mungkin bunuh diri. Apa? Saya lihat itu ada di Google itu, ada orang kaya baru, orang kaya baru. Itu orang kaya baru, OKB ya, orang kaya baru dia orang baru itu berapa bulan dia katakan, aduh, jadi nggak enak dirinya, katanya, aku jadi nggak dapat bahagia, nggak merasakan apa-apa ketika aku banyak uang malah, dia nggak bisa menikmati hidupnya. Kenapa? Karena dia katakan karena rasa takut kehilangan, dia takut kehilangan yang dia miliki, jadi nggak ada kenyamanan dalam dirinya. Kalau dulu dia bebas mau kemana, dia apa, dia nggak ada yang dia pilih, dia menikmati karena ya itu enaknya memang. Pas ada, pas minta, pas ada. Iya loh, pas minta, pas ada. Pas minta rumah, pas ada rumah, iya loh. Pas minta ini Tuhan kasih itu. Enak loh pas-pasan tuh. Pas-pas itu belum tentu nggak punya loh. Malah justru bisa punya pas ini Tuhan beri. Amin. Amin. Pas kepingin ini Tuhan beri. Itu yang enak. Nah coba kalau udah begitu, hidupnya harus nggak tenang. Hidupnya nggak tenang. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ayat ke-6 dikatakan, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha mencari angin. Ya. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ini kita digerakkan karena kebutuhan hidup kita. Kalau orang ya, ketika jalan mepet, macet, tidak ada jalan keluar, orang itu baru bisa berpikir. Apapun dia lakukan. Kalau kita lihat kasus-kasus orang-orang kaya di dunia, di dalam kemepetan itu nggak ada jalan, disitulah dia mulai bisa berpikir apa yang dia harus lakukan. Jadi kekasih Tuhan, salah satu kunci kegagalan adalah berusaha, kita selalu berusaha menyenangkan orang. Contohnya di sini kita lihat, kita selalu dikendalikan oleh pemikiran kita. Kita selalu dikendalikan oleh orang lain. Kita selalu dikendalikan oleh kemauan orang lain. Kita selalu berusaha menyenangkan orang lain. Mari, yang saya katakan tadi, pas ini, pas Tuhan beri. Pas ini, pas Tuhan beri. Berdoalah juga untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Karena ketika kita memberkati orang lain, maka Tuhan sendiri yang juga akan sanggup memberkati. Amin. Makanya firman Tuhan